Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Fadilah dan teman saya Rifki Nur Hidayat. Di sini kami ingin mempresentasikan pengertian akuntansi sektor publik dan organisasi sektor publik. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, karakteristik sektor publik. Yang kedua, ruang lingkup dan sejarah sektor publik. Yang ketiga, perbedaan sektor publik dan privat. Untuk perbedaan sektor publik dan privat ada dua macam. Yang pertama, perbedaan dan persamaan. Yang kedua, pelaporan. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam arti sempit, diartikan sebagai pungutan negara. Sektor publik diartikan dari berbagai disiplin ilmu menurut Kaufman, seperti administrasi, politik, sosiologi, hukum, ekonomi, dan akuntansi. Sektor publik dapat diartikan organisasi yang menggunakan dana masyarakat, contohnya lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta. Organisasi sektor publik disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil bahkan sangat besar. Selain itu, organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi dengan tujuan yang berbeda dengan perusahaan komersial. Pengertian sektor publik sangat luas karena masing-masing disiplin ilmu mempunyai definisi sendiri. Jenis organisasi sektor publik. Jenis organisasi sektor publik ada 6 macam. Yang pertama, lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan oleh peraturan yang lebih rendah. Yang kedua, organisasi agama. Organisasi agama adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berdasarkan hukum maupun yang tidak berdasarkan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu. Yang ketiga, organisasi sosial. Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berdasarkan hukum maupun tidak, yang berfungsi sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat, yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal. Yang kelima, instansi pendidikan. Instansi pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Yang keenam, organisasi kesehatan. Organisasi kesehatan adalah perpaduan secara sistematis dari bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan koordinasi dan pengawasan dalam usaha meningkatkan derajat. Ciri-ciri organisasi sektor publik. Yang pertama, dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial. Yang kedua, dimiliki secara kolektif oleh publik. Yang ketiga, kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham dan dapat diperjualbelikan. Yang keempat, keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislatif. Karakteristik tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat secara bertahap baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, baik jasmani maupun rohani. Untuk aktivitas pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, transportasi publik,
dan penyediaan pangan. Dan untuk sumber pembiayaannya berasal dari dana masyarakat berbentuk pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pola pertanggungjawabannya, bertanggung jawab pada masyarakat. Untuk kultur organisasi bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Untuk penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program, penyusunan anggaran dan program dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat sebelum disahkan. Stakeholder masyarakat, pegawai, investor, lembaga internasional, lembaga donor, kreditor, dan lain-lain. Sejarah sektor publik. Sejarah sektor publik telah dimulai sejak ribuan tahun lalu, menurut Vernon Kam 1989. Praktik tersebut dihasilkan dari interaksi antar warga. Organisasi sektor publik diklasifikasikan dalam 1. Semangat kapitalisme, capitalism spirit. Yang kedua, peristiwa politik dan ekonomi, economic and politic events. Yang ketiga, inovasi teknologi, technology innovation. Sejarah sektor publik dimulai dari 3000 sebelum Masehi, dan menurut periode-periodenya terbagi dari periode Babilonia dari 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1000 sebelum Masehi. Yang kedua, periode Yunani dari 1000 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-1. Sementara untuk periode Mesir dimulai dari periode Babilonia sampai dengan periode Yunani. Dan untuk periode Romawi dimulai dari abad ke-1 sampai dengan abad ke-5. Dan yang terakhir periode Eropa dimulai dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-13. Untuk perkembangan aktuasi sektor publik dimulai dari 1952 dengan diperkenalkannya istilah sektor publik. Sering dikaitkan dengan bagian manajemen ekonomi makro. Tahun 1970, kritikan terhadap akuntansi sektor publik dengan tidak efisien dan tidak mendukung pembangunan. Dan di tahun 1980, reformasi sektor publik di negara industri, basis kas ke basis akrual. Lingkup organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif. Sementara sektor publik menyerap banyak tenaga kerja, dan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor politik. Yang ketiga, faktor kultural. Dan yang keempat, faktor demografi. Aspek filosofi. Filosofi sektor publik bisa didasarkan pada market concept, individualism, performance orientation, kompensasi, dan lain-lain. Perbedaan filosofi akan mempengaruhi kebijakan publik. Misal, 1. Orientasi sentralisasi ke arah desentralisasi. Yang kedua, market mechanism dan social mechanism. Yang ketiga, birokrasi dan penghargaan konsumen. Kesamaan antara organisasi sektor publik dengan entitas lainnya. 1. Bagian yang tidak terpisah dalam sistem perekonomian nasional karena sama-sama menggunakan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Yang kedua, menghadapi sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memiliki pola manajemen keuangan yang sama, dimulai dari perencanaan sampai pengendalian, di mana menggunakan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini. Dalam beberapa hal, keduanya menghasilkan output produk yang sama. Perbedaan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan. 1. Tujuan organisasi. Untuk perusahaan sektor publik, perusahaan mencari profit oriented, sedangkan organisasi pemerintah merupakan organisasi non-profit oriented. Yang kedua, sumber-sumber pendanaan. Perusahaan komersial didanai melalui hasil operasi perusahaan yang bersangkutan selain investasi dari pemegang saham.
Sedangkan organisasi sektor publik melalui involuntary financial research contribution. Yang ketiga, peraturan perundangan. Organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintah, harus melakukan aktivitas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perbandingan sektor publik dan sektor swasta, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, tujuan organisasi. Untuk sektor publik, non-profit motif, sedangkan untuk swasta, profit motif. Yang kedua, sumber pendanaan. Untuk sektor publik, pajak, retribusi, utang obligasi, dan laba badan usaha, dan selebihnya. Untuk sektor swasta, modal sendiri, utang bank, obligasi, saham, dan selebihnya. Pertanggungjawaban. Untuk sektor publik, ke masyarakat dan parlemen, sedangkan untuk swasta, ke pemegang saham dan kreditur. Yang keempat, struktur organisasi. Sektor publik, birokrasi, kaku, dan hierarkis. Untuk sektor swasta, fleksibel, datar, piramid, fungsional. Yang kelima, anggaran. Untuk sektor publik, terbuka untuk publik, sedangkan untuk sektor swasta, tertutup untuk publik. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.